Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nopal Sinatria dengan NIM 2404714. Saya akan menjelaskan tentang kapasitor. Dimulai dari pendahuluan, di sini ada rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana karakteristik arus listrik pada rangkaian RC. Kedua, bagaimana pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap penurunan arus pada rangkaian RRC. Ketiga, bagaimana karakteristik beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC. Keempat, bagaimana pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap kenaikan benda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC. Kelima, bagaimana karakteristik arus dan beda potensial pada rangkaian RC dengan kapasitor disusun seri dan paralel. Keenam, bagaimana rangkaian listrik dalam tata panggung sederhana yang terdiri dari satu kapasitor, sumber arus utama, dan dua lampu dengan ketentuan bahwa satu lampu menyala sampai redup menggunakan sumber arus utama, dan setelahnya lampu lainnya menyala dengan menggunakan kapasitor sebagai sumber arus cadangan. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama untuk mengetahui karakteristik arus listrik rangkaian RC, kedua mengetahui pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap penurunan dan penurunan arus pada rangkaian RC, ketiga mengetahui karakteristik karakteristik beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC, keempat mengetahui pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap kenaikan beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC. Kelima, bagaimana karakteristik arus dan beda potensial pada rangkaian RC dengan kapasitor disusun seri dan paralel. Keenam, mengetahui rangkaian listrik dalam tata panggung sederhana yang terdiri dari satu kapasitor, sumber arus utama, dan dua lampu dengan ketentuan bahwa satu lampu menyala sampai redup menggunakan sumber arus utama dan setelah lampu lainnya menyala dengan menggunakan kapasitor sebagai sumber arus cadangan. Lalu ada dasar teori. Kapasitor merupakan piranti elektronika yang berguna untuk menyimpan muatan dan energi. Berdasarkan bentuknya, jenis kapasitor meliputi kapasitor plat sejajar, kapasitor bola, dan kapasitor silinder. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang berdekatan tetapi terisolasi satu sama lain dan membawa muatan yang besar dan berlawanan. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Dalam rangkaian listrik, suatu rangkaian yang berisi sebuah resistor dan kapasitor sering disebut dengan rangkaian RC. Dalam rangkaian RC, arus tidak tunak berubah terhadap waktu. Contohnya rangkaian dalam flash kamera sebelum mengambil foto, baterai mengisi kapasitor melalui resistor. Setelah penuh, flash siap digunakan. Saat mengambil foto, kapasitor melepaskan muatan melalui lampu flash. Lampu kapasitor diisi ulang oleh ke baterai dan siap digunakan kembali dengan hukum Kirchhoff. Kita bisa hitung muatan Q dan arus I pada kapasitor saat mengisi dan melepaskan muatan melalui resistor. Alat dan bahan ada LED, kapasitor dengan 2200 μF atau dan 4700 μF. Ketiga resistor, keempat power supply, kelima kabel penghubung, keenam alat ukur, ketujuh kamera untuk memvideo saat lampu meredup dan lampu menyala. Eksperimen pertama untuk karakteristik arus pada rangkaian RC. Yang pertama, rancang rangkaian RC sesuai dengan sketsa yang diberikan. Pastikan semua komponen tersambung dengan benar. Kedua, pastikan saklar dalam posisi off sebelum menghubungkan rangkaian ke power supply. Ketiga, siapkan kamera atau alat perekam video untuk merekam eksperimen. Keempat, hidupkan power supply. Kemudian, pindahkan saklar ke posisi on sambil merekam prosesnya. Amati cahaya LED melalui video yang direkam. Keenam, amati pergerakan jarum pada ampermeter dan catat hasilnya. Ketujuh, ulangi langkah-langkah di atas sebanyak dua kali menggunakan rangkaian yang berbeda. Pastikan untuk mencatat dan membandingkan hasilnya. Eksperimen kedua adalah pengaruh besar kapasitor terhadap kuat arus. Yang pertama, rancang rangkaian sesuai dengan sketsa yang diberikan. Kedua, pastikan saklar dalam posisi off. Ketiga, siapkan kamera untuk merekam video.
Keempat, hidupkan power supply. Lalu pindahkan saklar ke posisi on sambil merekam prosesnya. Kelima, amati cahaya LED melalui video. Keenam, perhatikan gerakan jarum ampermeter dan catat hasil pengamatan. Tujuh, ulangi langkah-langkah di atas menggunakan kapasitor dengan kapasitansi yang berbeda. Kedelapan, lakukan percobaan sebanyak 2 kali dan catat hasilnya setiap kapasitansi. Eksperimen ketiga, yaitu karakteristik beda potensial pada rangkaian RC. Yang pertama, rancang rangkaian RC sesuai dengan sketsa yang diberikan. Pastikan semua komponen tersambung dengan benar. Kedua, pastikan saklar berada dalam posisi off sebelum menghubungkan rangkaian ke power supply. Ketiga, siapkan kamera untuk merekam video. Keempat, hidupkan power supply, kemudian pindahkan saklar ke posisi on sambil rekam prosesnya. Kelima, amati pergerakan jarum pada voltmeter melalui video yang direkam. Keenam, identifikasi perubahan yang terjadi pada beda potensial rangkaian. Eksperimen keempat, rancang rangkaian sesuai dengan sketsa yang diberikan. Pastikan semua komponen tersambung dengan benar. Kedua, pastikan saklar berada dalam posisi off. Lalu siapkan kamera, hidupkan power supply dan nyalakan saklar ke posisi on sambil rekam prosesnya. Kelima, amati pergerakan jarum pada voltmeter. Keenam, catat hasil pengamatan. Ketujuh, ulangi langkah-langkah. Kedelapan, lakukan percobaan sebanyak 2 kali. Lalu bandingkan hasilnya untuk setiap kapasitansi. Eksperimen kelima, rancang rangkaian RC sesuai dengan sketsa. Kedua, pastikan saklar berada dalam posisi off. Ketiga, siapkan kamera. Keempat, hidupkan power supply, lalu pindahkan posisi on sambil merekam prosesnya. Amati dan catat jarum pada voltmeter dan ampermeter melalui video. Keenam, identifikasi perubahan. Ketujuh, ulangi langkah-langkah di atas sebanyak 3 kali dengan konfigurasi rangkaian yang berbeda, seri dan paralel. 8. Catat hasil pengamatan untuk setiap jenis rangkaian. Eksperimen keenam yaitu studi kasus. Yang pertama, kita harus memprediksikan rangkaian untuk rangkaian RC. Yang kedua, rancang rangkaian sesuai sketsa yang telah ditentukan. Ketiga, buktikan melalui eksperimen. Eksperimen pertama, dalam rangkaian mengalami pengisian dan pengosongan kapasitor ketika sumber tegangan dihubungkan dengan rangkaian RC, kapasitor akan mulai mengisi muatan. Ketika sumber tegangan dilepas, kapasitor mulai melepaskan muatan. Arus I menurun secara eksponensial hingga mendekati nol. Pada T sama dengan nol, arus memiliki nilai maksimum dan arus menurun sehingga sering mendekati nol. Lalu eksperimen kedua, pengaruh besar kapasitansi terhadap kuat arus. Pada kapasitor 2200, arus menurun lebih cepat dibanding dengan kapasitor 4700. Maka lampu dengan kapasitor 2200 akan lebih redup dibanding dengan yang 4700. Untuk eksperimen ketiga, ketika sebuah kapasitor dihubungkan dengan tegangan, kapasitor akan mulai mengisi muatan tegangan melintasi kapasitor meningkat secara eksponensial dengan T sama dengan nol, tegangan V sama dengan nol yang artinya kapasitor belum terisi. Tegangan meningkat yang menandakan kapasitor terisi penuh. Ketika kapasitor lebih kecil, maka waktu pengisian maupun pengosongan akan lebih cepat dibandingkan dengan kapasitor yang lebih besar. Jadi perubahan tegangan akan lebih lambat untuk kapasitor yang lebih besar. Yaitu untuk eksperimen keempat, pengaruh besar kapasitor terhadap beda potensial. Kelima, karakteristik arus pada beda potensial rangkaian RC dan seri dan paralel. Untuk ampermeternya terlihat perbedaan di antara paralel dan seri. Lalu untuk grafiknya, dalam rangkaian paralel dua kapasitor, kapasitansi total lebih besar dibandingkan rangkaian lain karena kapasitansi kedua kapasitor dijumlahkan. Kapasitas penyimpanan muatan yang besar ini membuat proses pengisian dan pengosongan berlangsung lebih lambat. Sebaliknya, dalam rangkaian seri dua kapasitor, kapasitansi total menjadi lebih kecil karena kapasitor berbagi muatan sehingga waktu pengisian dan pengosongan lebih cepat. Untuk satu kapasitor dalam rangkaian seri, kecepatannya berada di antara kedua kasus tersebut karena tidak ada pengaruh dari kapasitor lain. Secara keseluruhan, rangkaian paralel dua kapasitor mengisi dan mengosongkan paling lambat
diikuti oleh satu kapasitor dalam seri. Sementara rangkaian seri dua kapasitor menjadi yang paling cepat karena kapasitansi totalnya paling kecil. Lalu ini untuk eksperimen keenam, studi kasus. Ini hasil sketsa kelompok saya. Lalu kesimpulan dari praktikum ini, berdasarkan praktikum, diperoleh bahwa arus listrik pada rangkaian RC menurun secara eksponensial seiring waktu saat kapasitor terisi muatan, sementara beda potensial antar ujung kapasitor meningkat hingga mencapai tegangan sumber. Kapasitansi mempengaruhi proses ini, di mana kapasitor dengan kapasitansi lebih besar menyebabkan pengisian muatan dan perubahan beda potensial berlangsung lebih lambat. Pada konfigurasi seri, total kapasitansi lebih kecil sehingga waktu pengisian lebih cepat. Sedangkan pada konfigurasi paralel, kapasitansi lebih besar sehingga pengisian lebih lambat. Dalam simulasi rangkaian sederhana, kapasitor dapat digunakan sebagai sumber cadangan energi untuk menyalakan lampu, sementara setelah sumber utama dilepas, menunjukkan kapasitor mampu menyimpan dan melepaskan energi secara efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.